kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Mari kita akan membuka Alkitab kita. Saya masih berbicara tentang keuangan. Disorot dari pandangan firman Tuhan. Sekarang adalah yang kelima, bagian yang kelima. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama akan membaca Keluaran pasal yang kelima, ayat 1 sampai 2. Keluaran pasal 5, ayat 1 dan ayat 2. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan apa? Ibadah perayaan bagiku di padang gurun. Sebab tidak mungkin mereka melakukan itu di negeri Mesir, di kota di mana mereka tinggal. Tapi mereka harus pergi ke padang gurun mengadakan perayaan bagiku Tuhan. Ya, ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk dengan membiarkan sombong dia mengatakan, siapakah Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya. Terus untuk membiarkan orang Israel pergi? Ya, tidak kenal aku Tuhan itu, dan aku tidak juga kenal Tuhan itu. Memang dia adalah seorang yang begitu sombong dan dia tidak mengenal Allah. Orang yang sombong hatinya tidak mengenal Allah, walaupun menyebut Allah Tuhannya. Terus, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Dan aku juga tidak akan membiarkan melepaskan orang Israel pergi. Saudara, di sini dikatakan dalam ayat 1b, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan apa? Perayaan. Perayaan itu sukacita atau duka cita? Sukacita. Apa sebabnya ini perintah Tuhan? Karena selama 400 tahun tidak pernah orang Israel itu bersukacita. Seorang budak kerja paksa, kerja keras, dipukul, dicemeti, bahkan dibunuh tanpa ada pengadilan yang adil, ya, tidak akan merasakan perayaan apapun, sukacita apapun. Nah, ini untuk pertama kali Tuhan ingin mengadakan perayaan di padang gurun. Sukacita Tuhan supaya dialami oleh orang Israel.
Tapi ternyata sudah dapat ditebak bahwa reaksinya pasti positif, negatif, bukan positif. Ya, tetapi apa yang Tuhan mau itu pasti akan jadi sekalipun ada banyak yang menghalangi. Iblis hanya bisa menghalangi, tapi iblis tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Amin. Rencana Tuhan adalah kita supaya hidup dalam sukacita, bukan sukacita kedagingan, bukan sukacita yang dibuat-buat, tetapi sukacita yang keluar dari dalam hati. Nah, inilah pertama kali selama 400 tahun Israel disuruh membuat perayaan. Coba kita mau baca sekarang di dalam Keluaran pasal 7 ayat yang ke-3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Nah, Tuhan sudah tahu memang hatinya keras. Dan orang yang keras hati itu kalau sudah diberi kesempatan tidak mau, lama-lama bukan cuma ditinggalkan oleh Tuhan, tapi Tuhan mengeraskan. Mungkin kita pikir kok tidak adil, orang keras hati kok ditambah dikeraskan. Itu adalah hak daripada Tuhan. Kekerasan hati bisa diartikan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mengalami pembaruan. Dan di sini Tuhan mengeraskan hati Firaun terus. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Ya. Apa sebabnya Firaun itu ulur mengulur untuk melepaskan umat Israel keluar dari negeri Mesir? Tuhan tahu bahwa tidak satu kali Musa datang minta Israel keluar dan diberikan izin. Tuhan tahu nanti akan terjadi ulur mengulur ya antara Firaun, terus dia menawar. Tujuannya Tuhan apa? Tujuannya Tuhan adalah untuk memperbanyak mujizat dan tanda-tanda ajaib. Di sini tadi dikatakan ayat 3, tapi aku akan mengeraskan hati Firaun, aku akan memperbanyak, betul, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Jadi ulur mengulur bukan berarti Tuhan itu tidak menepati janji. Tapi ulur mengulur di sini dipakai kesempatan oleh Tuhan untuk memperbanyak tanda-tanda, mujizat-mujizat, atau pukulan demi pukulan, kutuk demi kutuk yang akan dijatuhkan oleh Tuhan atas negeri Mesir, supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Yehova itu adalah Tuhannya bangsa Israel. Sudah bisa mengerti sampai di sini? Tuhan tidak ingin kita berduka cita, tapi Tuhan mau supaya kita sukacita. Kalau tidak, Tuhan tidak akan menyuruh Musa membuat perayaan. Jangan perayaan cuma setahun sekali. Perayaan itu seharusnya tiap hari ada dalam hati kita. Tidak dibuat-buat, tetapi oleh sebab Tuhan ada di dalam hidup kita. Tetapi seringkali orang Israel tidak punya waktu. Mereka bekerja, disuruh ikut merayakan, mereka bilang tidak ada waktu. Orang Kristen bilang tidak ada waktu, ya sibuk, jadi budak daripada iblis, bukan budak pekerjaan dosa, tapi budak pekerjaan.
tidak semua perbudakan itu adalah disertai dosa. Tapi perbudakan adalah sesuatu usaha daripada iblis untuk menjauhkan orang Kristen itu daripada Tuhan. Ya, ini kita mesti mengerti supaya jangan kita tertipu, tapi kita tidak tahu bahwa kita sedang tertipu. Kalau kita selalu mengambil waktu kita untuk Tuhan, untuk kesibukan kita sendiri, itu berarti kita sudah tertipu. Firaun mengatakan tidak boleh. Dan kita tunduk taat. Tuhan bilang kepada Musa, aku akan memperbanyak hukuman di hadapan Israel. Itu adalah tanda-tanda, mujizat-mujizat. Tetapi di hadapan Tuhan, di hadapan orang Mesir, itu adalah kutuk, hukuman, memperbanyak hukuman. Air sungai Nil berubah jadi darah. Itu satu hukuman, bukan kemurahan. Ya, semua ikan mati di dalamnya. Orang Mesir tidak bisa makan ikan lagi. Ikan baronang, ikan papakulu, ikan apa saja. Saudara, kita mesti mengerti bahwa iblis tidak pernah berusaha mendekatkan kita kepada Tuhan. Yang benar adalah iblis selalu menjauhkan kita, dan kalau kita tidak mengerti, kita jadi makanannya dia. Nah, puji Tuhan. Tadi saya mengatakan mengulur waktu itu dijadikan alasan oleh Tuhan untuk memperbanyak tanda-tanda dan mujizat. Mujizat apa saja yang diperbanyak? Saya tulis di sini ada 13. Tapi yang jelas lebih dari 13. Cuma ini garis besar saja. Yang pertama, tongkat Musa dibuang di muka Firaun, berubah menjadi ular. Dan ketika Tuhan suruh ekornya pegang, ular itu berubah jadi tongkat lagi. Yang kedua, Musa bilang, saya ini berat lidah, saya ngomongnya gagu, tidak bisa bagus ngomong seperti seorang yang pandai berpidato. Banyak orang bukan berkhotbah, menyampaikan firman, tapi berpidato. Ya, saya tidak bisa pidato. Walaupun saya sekolah tinggi di Mesir 40 tahun. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak perlu kamu pidato. Aku perlu kamu sampaikan firmanku kepada Firaun. Walaupun dengan kata yang sederhana, dengan dialek Midian, dialek padang gurun, padang pasir, bukan seperti dialek di istana yang bagus, kalau ngomong harus yang jelas, terang. Ya, bukankah aku yang menciptakan lidahmu itu? Kalau sekarang membetulkan sedikit saja, masakah aku tidak mampu? Hei Musa yang mulai bimbang. Yang ketiga, air dirubah menjadi darah. Ini di Sungai Nil, airnya tidak bisa dipakai untuk minum, tidak bisa dipakai untuk mandi, ya, sudah tercemar semua. Yang keempat, tangan Musa ketika disuruh masukkan di dalam baju di dadanya, kemudian dikeluarkan, ternyata jadi kusta. Ya, jangan kita meraba hatinya orang lain, raba hatimu sendiri. Yang kita seringkali kira itu sudah baik, ternyata tidak, kusta. Tetapi kemudian Tuhan bilang, masukkan lagi. Ketika dikeluarkan, sudah sembuh.
seperti semula. Kita perlu memeriksa diri kita, jangan kita terus memeriksa orang lain saja, tapi memeriksa diri sendiri kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai kita menuduh atau kita mengatakan, mengkoreksi orang lain, tapi di dalam kita sendiri masih ada banyak kusta-kusta. Yang kelima, mujizat yang kelima, kata-kata tiba-tiba muncul keluar dari sungai Nil, merayap kemana-mana, sampai masuk di kamar tidur daripada Firaun. Jadi dia tidur sambil mendekur, tapi di sebelah-sebelahnya ada banyak kata-kata juga mendengkur. Setelah ya, ini tidak lucu, tetapi ini sebetulnya kutuk Allah sedang jatuh. Kata itu binatang najis dalam Alkitab. Roh kenajisan sudah menguasai bangsa ini. Yang keenam, debu disuruh lemparkan ke atas, berubah jadi lalat pikat atau nyamuk. Di mana-mana ada nyamuk, ya, banyak orang dihisap darahnya oleh nyamuk-nyamuk ini. Yang ketujuh, tanda mujizat yang ketujuh, penyakit sampar pada ternak, banyak ternak yang mati. Yang kedelapan, bara atau bisul, timbul bisul-bisul di sekujur tubuh daripada orang-orang Mesir, bukan orang Israel. Yang kesembilan, hujan es jatuh, es yang besar-besar, yang 50 kilo. Siapa di sini yang pernah dijatuhi es dari langit 50 kilo? Tidak usah 50, 49 kilo saja. Pecah, saudara, pecah, tidak tahan. Itu kutuk tambah hari, tambah mendalam. Yang ke-10, belalang. Keluarlah belalang-belalang di mana-mana. Ya, belalang itu di dalam jumlah ratusan ribu, bahkan jutaan. Kalau ada tanaman-tanaman gandum dan sebagainya, itu kalau di depannya gandum, penuh gandum, kelihatan hijau, kuning. Tapi kalau belalang itu sudah berjalan, itu seperti dicukur. Siapa di sini yang tidak pernah dicukur kepalanya? Dicukur habis melontos. Ya, di belakangnya belalang tandus, di depannya subur, di belakangnya tandus. Itu adalah kutuk yang ke-10. Yang ke-11, gelap gelita, saking gelapnya sampai orang menggigit lidahnya sendiri. Dia pikir ini stik lidah, jadi dia makan, untung tidak dimakan, mati kalau dimakan. Yang ke-12, anak sulung semua mati. Mulai dari anak sulung Firaun yang akan mengganti taktanya, sampai anak sulung kerbau, ya apa saja semua mati. Dan yang ke-13, mereka menyeberang Laut Kolsom. 13 paling sedikit, 13 mujizat terjadi, 13 kutuk dan tanda-tanda terjadi. Sebab dia tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau orang Kristen suka tawar-menawar, bukan berkat yang turun, kutuk yang turun. Saudara harus bisa memastikan apakah ini berkat, apakah ini kutuk. Jangan kita selalu katakan, oh ini berkat, belum tentu. Tapi juga, oh ini kutuk, belum tentu. Belum lagi selama 40 tahun, jalan di tengah-tengah padang gurun,
yang kurang fasilitas, ya mau minum di mana? Tidak ada pam di sana, prasarana tidak ada, fasilitas tidak ada, rumah-rumah tidak ada, jalan terus, tapi tidak pernah capek, sebagian besar kuat. Itu mujizat dari Tuhan. Pakaian-pakaian mengalami mujizat, tidak ada pakaian yang robek dan sebagainya. Jadi puluhan bahkan ratusan, bahkan sebetulnya mereka kalau tidak sadar bahwa tiap hari mereka itu mengalami mujizat. Tapi karena mata hati mereka buta, hati mereka keras, mereka tidak bisa melihat bahwa itu adalah mujizat Tuhan. Mereka tidak bisa melihat bahwa tiang awan itu mujizat Tuhan. Tiang api itu mujizat Tuhan. Mereka selalu mengomel. Akhirnya mereka dihukum juga oleh Tuhan. Generasi muda saja yang masuk, generasi tua pada mati semua. Sisa 2 orang keluarga, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, singkat cerita, titik yang kedua, setelah tawar-menawar berapa kali, sampai 10 kali Tuhan jatuhkan hukuman, barulah Israel bisa keluar. Lepasnya Israel ini bukan semata-mata prestasi dari Musa supaya bisa naik pangkat lebih tinggi. Tidak, ini prestasi Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan tidak, tidak. Kalau Tuhan mengatakan ya, ya. Jadi ini bukan prestasi, bukan semata-mata untuk mendorong atau mendongkrak prestasi daripada Musa, tapi ini adalah Allah yang dimuliakan. Apa sebabnya? Saya bisa katakan bahwa ini juga adalah satu pemberitaan Injil dari bangsa ke bangsa, dari mulut ke mulut, ya, dari suku ke suku, semua dengar dari mulut ke mulut terjadi mujizat. Jadi orang Israel yang 2 juta itu sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Salah satu contoh, pintu gerbang Yeriko itu dikunci sudah 3 bulan atau lebih. Kenapa? Ada ketakutan. Takut apa? Takut mereka dikalahkan, dibunuh oleh orang-orang Israel. Semua ketakutan saat itu. Itu ketakutan dari Tuhan. Jadi saudara, kita tidak perlu berkecil hati menghadapi tantangan. Orang Israel selalu bersungut mau keluar dari negeri Mesir, tetapi tantangan banyak. Ikut Tuhan kok banyak tantangan. Ya, tetapi kita mesti melihat apa maksud Tuhan. Kalau maksud Tuhan adalah kekerasan hati Firaun ini justru akan memperbanyak perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Mana yang saudara pilih? Saudara pilih yang ini? Atau satu kali diminta permisi Firaun, ya oke, silakan keluar. Tidak ada tanda mujizat. Tidak ada keajaiban-keajaiban yang terjadi. Saya pilih yang kedua. Supaya nanti Israel itu kalau dia berjalan, semua bangsa-bangsa takut yang ada di sekitarnya. Geraknya Israel akan menjadikan ketakutan dari bangsa-bangsa yang lain. Kita tidak usah gembar-gembor mengatakan Yehova, Yehova. Allahku adalah Yehova. Tetapi bangsa-bangsa melihat dari jauh, ya, sebagian kecil, ujungnya mungkin daripada pasukan Israel,
Mereka sudah takut, mereka sudah melihat satu kesaksian. Itulah bangsa yang dahsyat, karena Allah mereka Allah yang dahsyat. Hal yang saudara perlu perhatikan adalah Israel tidak keluar begitu saja dari negeri Mesir. Israel keluar disertai dengan apa? Israel keluar dari negeri Mesir disertai dengan apa? Dengan penebusan. Penebusan apa? Domba pas dicap, dimeterai dengan darah anak domba. Sesuatu yang dimeterai dengan darah itu kuat. Sebab meterai zaman dulu bukan seperti meterai sekarang. Tapi darah itu menjadi meterai yang kuat. Singkat cerita, saking begitu takutnya orang Mesir terhadap orang Israel, 10 kutuk itu jatuh satu demi satu. Sehingga akhirnya Firaun bukan cuma mengizinkan Musa, Harun, dan Israel pergi keluar dari negeri Mesir, tinggalkan Mesir, tetapi malah diusir. Diusir tentu dengan hormat, kalau tidak nanti mereka pikir akan dapat kutuk lagi. Diusir, cepat-cepat Musa, cepat. Firaun bilang, keluar saja. Saya sudah rela, keluar cepat. Sebab negerinya mereka sudah rusak. Lebih lama lagi, extend 1 malam lagi, berarti lebih bejat lagi, lebih rusak lagi. Setiap extend 1 hari, kerusakan lebih hebat lagi. Sehingga mereka bilang, lebih baik cepat saja keluar. Kami sudah rela, kami tidak akan tahan kamu. Dari tadinya tidak diizinkan, sampai diizinkan, sampai diusir dengan tanda kutip, supaya cepat keluar. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang ajaib? Saudara, apakah Tuhan orang Yahudi, orang Israel sudah berubah? Yang dulu zaman Musa dengan sekarang, apa sudah berubah? Tidak berubah. Demikian juga jemaat Tuhan, mempelai Tuhan akan diangkat. Ya, yang masuk jadi mempelai akan diangkat setelah zaman Antikris atau sebelum zaman Antikris. Saya akan memberikan contoh hal keuangan ini dari seorang pemuda kaya yang datang kepada Yesus, Matius 19. Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa mendapat hidup yang kekal? Matius 19, bisa baca ayat yang ke-16 sampai 30. Tapi baca saja beberapa ayat. Ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku? Maafkan ayat 16 dulu. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, dia mau beli keselamatan, seolah-olah begitu. Ya, perbuatan apa yang harus saya lakukan supaya mendapat hidup kekal? Dia mau beli sorga, ya. Dengan uangnya dia mau beli, dengan hartanya dia mau beli. Terus? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya,
Terus? Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Jual segala milikmu dan bagikan hartamu kepada orang miskin. Ya, kata Tuhan. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ya, itu tidak berarti bahwa dia bisa membeli keselamatan dengan hartanya. Biar seluruh harta bumi ini dipakai untuk membayar harga daripada kerajaan surga. Tidak bisa. Dosa-dosa kita tidak bisa ditebus dengan harta duniawi. Perhatikan, saudara. Harta duniawi bisa dipakai untuk menolong orang miskin dan sebagainya. Dan itu nanti akan diukur perbuatan kita, perbuatan baik kita di dalam Kristus. Karena Yesus kita bisa berbuat baik. Kalau tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat baik. Dan itu nanti akan diukur untuk menjadi pahala yang akan kita terima. Tapi bukan untuk keselamatan. Keselamatan kita terima gratis daripada Yesus. Yesus yang bayar. Amin. Kalau kita manusia bisa membeli sorga dengan harta kita, maka di sorga mungkin penghuninya cuma 100 atau 1000 orang. 1000 orang terkaya di dunia yang bisa membeli kerajaan sorga. Tidak benar. Syukur Allah tidak menggunakan cara itu, tapi dengan mengutus putranya, menghabiskan darahnya dari tubuhnya, Yesus menebus kita. Terus? Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ya, sekian. Ya, jangan diinterpretasi bahwa orang Kristen kalau begitu tidak boleh kaya. Tidak boleh kaya. Boleh atau tidak? Siapa yang mau kaya? Angkat tangan. Jangan pura-pura. Sekali lagi, siapa yang mau kaya? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, tahu sendiri, itu pilihan saudara. Siapa yang mau kaya, angkat tangan. Siapa yang mau kaya tapi tidak pelit, angkat tangan. Siapa yang mau kaya tapi pelit, angkat tangan. Ya, memang ada pengajaran seperti itu. Makin miskin, makin suci. Tidak tahu sucinya di mana. Makin miskin, makin rohani. Saya tidak setuju. Sebab soal keuangan itu bukan soal jahat atau baik, tapi bagaimana hati kita terhadap harta dunia. Kalau kita suka memberi, itu harta akan mengumpulkan upah yang besar di sorga. Ya, jadi Tuhan tidak bermaksud meminta harta daripada pemuda kaya ini. Tidak, Tuhan tidak bermaksud itu. Tapi Tuhan mau tahu sampai di mana hatinya terikat oleh harta dunia.
Bisa mengerti, saudara? Harta itu tidak dalam bentuk uang saja, dalam bentuk apa yang mengikat hati kita, sehingga menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan, mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu Tuhan tidak mau. Ada nyanyian hartaku itulah Yesus. Semoga itu betul-betul benar, harta kita adalah Yesus. Sebuah contoh, saya pernah baca di dalam sebuah tulisan, ketika kapal Titanic, kapal yang terbesar, yang termewah pada waktu itu, 100 tahun yang lalu kalau tidak salah, mau tenggelam karena nabrak es. Mereka puji-puji, ini kapal tidak bisa tenggelam. Ini kapal diciptakan sedemikian rupa, teknologi yang paling canggih saat itu, ya, tidak bisa tenggelam. Kemudian pada waktu mereka berlayar baru berapa ratus kilometer, nabrak gunung es. Gunung es itu puncaknya kecil, kelihatan. Kapal di sini kira masih jauh, padahal di bawahnya ini melandai. Kapal itu pecah, tapi belum tenggelam. Mereka berusaha menurunkan skoci, berapa puluh skoci itu, berapa ratus skoci turun. Yang pertama-tama orang tua dan anak-anak kecil yang diselamatkan. Dan orang wanita, orang laki suruh berenang sendiri. Mati tidak apa-apa katanya. Ada seorang ibu tua, dia tunggu giliran untuk naik skoci. Dalam gelap yang menakutkan saat itu. Tapi dia punya anjing yang pintar sekali, yang bagus sama dia. Dia pegang dengan tali khusus. Marinir bilang, "Ibu, naik, mari Jo, naik." Dia bilang, "Ya, tapi saya punya anjing juga mesti naik." Tidak bisa. Manusia didulukan, bukan anjing didulukan. "Oh, kalau tidak bisa saya tidak akan naik." Jadi ibu mau mati, tidak mau mati. Tapi kalau mati bersama anjing saya, my love, saya rela mati, saudara, sama anjing yang terkasih. Itu anjing bukan uang, itu anjing hartanya dia. Ya, mungkin kalau dia berdoa, dia juga anjingnya ditaruh di sebelahnya dia. Kalau berdoa. Nah, jadi kita mesti berhati-hati. Jangan ada sesuatu yang lebih kita cinta daripada Tuhan. Oh, kalau begitu saya cinta Tuhan nomor 1. Nomor 2, anjing saya. Nomor 3, baru istri saya. Nomor 4, suami saya. Makin kita mengasihi Tuhan, makin kita mengasihi suami kita atau istri kita. Betul apa tidak? Apa ada ayat, hendaklah engkau benci kepada suamimu dan cintailah aku Yesus? Tidak ada itu ayat. Allah itu kasih adanya. Ya, tidak dilarang mempunyai anjing yang bagus, mahal, tidak dilarang. Kalau itu jadi hartanya dia, baik-baik saja. Harganya mahal. Tapi kadang-kadang Tuhan mau
supaya kita melepaskan yang baik untuk meraih yang lebih baik. Seringkali kita tidak bisa meraih yang lebih baik karena harta kita ini yang jadi penghalang. Dalam bentuk apa saja yang mengikat hati kita, kita mesti bertanya kepada Tuhan. Dan seringkali Tuhan sudah memberitahu, tinggal kita. Saya perlu ajarkan bahwa harta itu bukan cuma uang. Ada banyak orang, ada orang-orang yang punya uang banyak, tetapi hatinya los. Ya, dia suka menolong orang yang pantas ditolong. Dia memberi hati sukacita. Ada orang setelah dia memberi, mukanya panjang kayak papaya. Menyesal, tahu gitu aku tadi tidak memberi. Lepaskan semuanya. Rasul Paulus berkata, kita punya seperti tidak punya. Bisa nangkap? Punya seperti tidak punya. Artinya bebas. Ya. Salah satu contoh adalah Ruth. Pada waktu Naomi pulang ke Bethlehem, Ruth mati-matian mau ikut. Sebetulnya secara daging, dia lebih enak tinggal di Moab. Itu bangsanya dia, itu bahasanya dia juga mengerti. Ya, rumah ada di sana. Dia lebih senang di sana daripada pergi ke Bethlehem. Belum pernah datang ke tempat itu, belum pernah lihat bagaimana keadaannya. Dia tidak mau lepaskan Allah daripada Naomi, yaitu Yehova. Naomi sering cerita, bukan gosip, bukan isu-isu, tapi cerita tentang Allahnya orang Israel yang membuat begitu banyak mujizat demi mujizat. Dia kagum, dia bilang Allahmu itu Allahku. Kan bisa dia bilang Allahku Yehova, tapi aku tinggal di Moab. Seorang diri kena pengaruh dari bangsa Moab, bisa jadi kembali lagi ke hidup yang lama. Moab dia lepaskan. Moab itu baik, tapi dia lepaskan. Tujuannya adalah untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Allah yang terbaik, bukan lebih baik. Allah yang baik, dia dianggap sebagai istri dari orang terkaya di Bethlehem, yaitu Boaz. Dia dijadikan umat Allah. Leluhurnya dia adalah Daud. Dia leluhur dari Daud. Sebab dia kawin dengan Boaz. Dan masih ada Isai. Habis Isai Daud. Dan terus menurunkan Kristus ke dunia. Itu yang lebih baik. Andai kata dia bilang, ya saya lepaskan Allahnya orang Israel. Oke. Tapi dia tidak akan menjadi leluhur dari Daud. Dia tidak pernah menjadi istri orang terkaya Boaz. Dan yang terutama dia tidak akan memiliki Allah yang hidup. Tapi untuk dia mendapatkan ini semua yang terbaik, dia mesti lepaskan yang baik. Orang bilang, kan ini baik, tidak salah. Tapi untuk mencapai yang terbaik, seringkali kita harus tinggalkan yang baik. Bukan dosa. Beda dengan Orpa. Dia tidak mau lepaskan Moab.
memang dia menangis, tapi tangisannya campur. Tangisan Moab lebih kuat. Tapi begitu dia lepaskan negeri Yahudi, dia tidak memperoleh apa-apa yang lebih baik. Dia cuma mendapat yang baik, tapi bukan yang terbaik. Dan yang baik itu pun kita tidak tahu sampai kapan. Ya, saya mau memberikan sebuah perbandingan. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Matius 19 ayat 27. Terus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ada upahnya. Terus? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat. Terus? Dan akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang apa? Kekal. Bukan hidup yang membosankan. Hidup yang terkena kutuk. Hidup yang keras. Tidak. Hidup yang kekal. Terus ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya. 46 tahun yang lalu saya teringat pertama kali saya tinggalkan Surabaya, keliling Indonesia, masuk keluar di hutan-hutan. Dan sebagai pemuda yang masih muda sekali, saya meninggalkan kota Surabaya, kota metropolitan. Pada waktu itu sudah lebih ramai kota Surabaya daripada Makassar. Saya tinggalkan, saya pikir saya habis. Tidak punya teman, tidak punya orang tua. Orang tuanya mama saya tinggal di Surabaya. Tapi ternyata tidak. Tuhan kembalikan 100 kali lipat ganda. Uma ya, sepanjang seluruh Indonesia itu saya kenal. Upa, ya, encim, saudara-saudara, tidak kehilangan. Saya pikir saya tinggal di hutan, kesepian. Tidak, sama. Sebab janji Tuhan adalah akan mendapatkan 100 kali lipat dan hidup kekal. Ya. Saudara, apapun terjadi kita mesti pegang Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Jangan pergi ke dukun. Orang pintar atau bodoh? Orang pintar katanya. Ya, jangan. Anda merusak diri Anda sendiri kalau Anda pergi ke hal-hal seperti itu. Satu waktu berapa tahun yang lalu saya pergi ke Belanda. Dan karena ada 1-2 hari kosong, saya tidak punya tugas khotbah, hari free, hari libur, saya pergi di daerah dekat
Amsterdam sana, ke rumah daripada kakak saya, kakak laki. Dia sudah berapa puluh tahun, tahun 65 dia pindah ke Belanda, sekarang sudah meninggal. Waktu saya tinggal di rumahnya selama 2 hari, saya merasa seperti ada satu suasana yang berbeda. Saya melihat ada sebuah etalase kecil, ada patungnya Tuhan Yesus di situ, patung Maria, patung orang dewanya orang Hindu, orang macam-macam. Saya bilang, ini kok segala bangsa ada di sini. Tuhan Yesus dicampur, disamakan. Itu satu penghinaan. Tapi dia bilang alasan gini. Ya sudah. Malamnya saya tidur. Tiba-tiba saya didatangi. Saya tidak tahu apa itu. Gorila atau apa. Saya dicekik. Hampir mati, tapi tidak mati. Buktinya sekarang saya ada di sini. Hampir mati. Setelah itu saya bangun, tidak bisa tidur. Besok pagi saya sudah berangkat pulang ke Amsterdam. Kita tidak boleh bermain-main. Itu perzinahan rohani. Toh tidak ada orang tahu. Supaya ekonomi saya jadi lebih baik. Tambah hancur. Ekonominya tambah hancur. Sebab kita tidak bisa bermain dengan Tuhan. Kita perlu keseriusan. Hati kita mesti yang tulus seperti Ruth begitu. Jangan seperti Orpa. Pada saat pemilihan datang, kesusahan datang, pilihan harus diambil. Nah, di situ banyak orang Kristen akan goyang. Untung saya tidak mati. Saya juga tidak cerita sama mereka. Sebab nanti dianggap saya kurang menghormati. Tapi itu salah satu contoh. Tuhan tidak mau kita mix dengan berhala-berhala. Amin. Saudara kok diam saja? Amin. Siapa di sini yang suka pikir orang pintar? Angkat tangan. Semua tutup mata. Kecuali saya sendiri. Tidak ada. Kalau ada, minta ampun. Saya sebagai pendeta di sini harus mendidik, ya. Jangan percaya nabi-nabi palsu sudah banyak mulai berdatangan. Masa ada orang baru datang, tidak kenal latar belakangnya, siapa dia. Kita sudah anggap dia bapak rohani. Dari mana bapak rohani? Itu nanti akan terjadi. Dan tanda-tanda ajaib memang itu diikut sertakan dengan nabi-nabi palsu. Saya tidak katakan nabi palsu itu artinya membawa orang masuk neraka, tidak. Tapi saudara harus siap untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Saya harus tuntaskan pengajaran yang Tuhan berikan kepada saya. Sebab itu saya harap supaya pelayan-pelayan, semua pelayan ikut pemahaman Alkitab. Tidak selamanya kita bisa mendapatkan pendalaman Alkitab. Tapi ini adalah kemurahan daripada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberi kemurahan, mari kita pakai. Contoh yang terakhir adalah ujian atas Abraham. Kejadian 22. Tidak usah baca.
Sama Tuhan bilang kepada Abraham, Abraham, persembahkan anakmu Ishak kepadaku. Bawa pergi ke puncak bukit dan sembelih di sana, korbankan di sana. Kejadian 22 ayat 1. Saya mau tanya, apakah jadi Ishak disembelih, diedel-edel di sininya? Tidak. Tuhan cuma mau tahu, menguji hati saudara. Sampai di mana respon hati daripada Abraham. Sama seperti pemuda kaya, apakah dia menjual hartanya? Tidak. Tuhan cuma mau tahu dengan pertanyaan itu. Tuhan cuma mau tahu sampai di mana dia terikat dengan harta dunia. Memiliki tidak salah. Terikat salah. Abraham tidak salah. Abraham itu hatinya taat. Sebab hatinya Abraham itu adalah hati takut akan Tuhan. Ketaatan dan takut akan Tuhan itu tidak bisa dipisah. Tidak mungkin orang takut akan Tuhan tapi tidak taat. Kalau dia tidak taat sebab dia tidak takut akan Tuhan. Dia bermain-main dengan Tuhan tapi dia tidak takut akan Tuhan. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak akan bermain-main. Akhirnya pada waktu Abraham mau mencoblos, bukan pemilu, mau mencoblos, mau menyembelih anaknya yang tunggal, yang dicintai, yang sangat dicintai. Tapi Tuhan sekarang mau ukur cintamu kepada aku dibanding cintamu kepada anakmu yang tunggal. Berapa persennya? Begitu Abraham mau masukkan di dalam tubuhnya, ada malaikat bersuara, Abraham, Abraham, jangan kau lakukan itu. Sekarang aku sudah melihat isi hatimu. Kamu lebih mengasihi aku, kata Tuhan, daripada anakmu sendiri. Saya bisa mengerti cara logika manusia diberi sama Tuhan anak perjanjian, tentu harus cinta. Kalau bisa 1000%, bukan cuma 100%. Di situ salahnya. Kita diberkati, kemudian kita terikat dengan berkat. Ini buat semua. Pendeta juga bisa mengalami kesalahan seperti itu. Ya, kalau dulu pagi habis doa, pendeta baca Alkitab atau menyiapkan firman. Sekarang pagi habis doa, amin, pergi ke garasi, lap-lap mobil barunya, diambilkan lap yang paling halus. Tapi kalau dia mandi pakai handuk yang kasar, mobilnya lebih berharga daripada tubuhnya. Nah, perlakuan kita terhadap sesuatu bisa menunjukkan apa pandangan kita terhadap hal itu. Sebagai apa? Ya, Abraham orang yang taat dan takut akan Tuhan. Saya tahu ada orang mengatakan begini, sulit untuk melakukan perintah Tuhan. Mustahil melakukan perintah Tuhan. Saya bilang, kalau mustahil, Tuhan tidak akan suruh kamu. Tuhan tidak mempermainkan kamu, dan Tuhan tidak mengolok-olok kamu. Saya yakin percaya semua yang Tuhan bilang bisa,
yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan, itu tidak mustahil. Kita bisa. Kalau tidak perlu ditulis di sini. Apa sebabnya? Setiap perintah Tuhan kepada kita itu sebetulnya bisa kita lakukan. Karena Tuhan tahu bahwa apa yang kita lakukan itu bukan kita yang melakukan, Dia yang melakukan. Betul? Semua perintah Tuhan dari Kejadian 1 sampai Wahyu pasal terakhir, itu semua Tuhan yang melakukan. Kita cuma diminta berharap sama Dia, mengandalkan kepada Dia. Dalam peperangan-peperangan Israel, disuruh mengandalkan Tuhan. Contohnya Gideon, mana ada orang perang seperti begitu? Cuma disuruh niup trompet, suruh pecahkan buyung, suruh nyalakan obor, 300 orang, ya, dan disuruh berseru pedang Tuhan dan pedang Gideon. Masa orang perang kayak begitu? Dan Alkitab bilang, kakimu tetap tinggal di situ, jangan maju, jangan perang berhadapan dengan mereka, kamu tetap tinggal di situ. Mana ada orang perang begitu bisa menang? Tapi Tuhan bilang, nanti aku yang akan berperang untuk kamu. Jadi kalau Israel menang, bisa berbangga? Tidak bisa, karena bukan dia yang melakukan. Tuhan yang melakukan untuk mereka. Tuhan yang melakukan untuk kita. Amin. Kita diminta penyerahan diri kita. Ketaatan kita. Kita cuma diminta takut akan Tuhan. Bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan istimewakan dia. Tuhan akan bela. Jadi apa yang Tuhan minta kita lakukan sekalipun kedengarannya mustahil. Tapi itu bisa. Apa sebabnya? Sebab kita cuma diminta untuk melakukan bagian yang mudah. Bagian yang sulit-sulit itu Tuhan yang menyelesaikan. Saudara tahu bahwa dalam hidup itu ada bagian yang sulit-sulit. Bahwa dalam pernikahan itu ada yang sulit, bagian yang sulit, yang membuat banyak pernikahan pecah. Karena tidak semua mudah. Ada yang sulit. Tapi kalau yang sulit itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Tuhan akan selesaikan yang sulit untuk saudara dan saya. Betul. Benar. Ya. Jadi bukankah kita disebut pemenang? Seseorang tidak bisa menjadi pemenang. Seseorang bisa menjadi pemenang, tapi dia harus lebih dulu melalui bagian yang sulit. Kadang-kadang bagian yang sulit itu bibir kita, omongan kita. Seringkali kita menyesal, kenapa saya kok ngomong begitu? Sehingga terjadi perselisihan, pertengkaran dan sebagainya. Tidak bisa menguasai bagian yang tersulit. Tapi kalau saudara sudah tahu bagian yang tersulit, serahkan kepada Tuhan. Dan berharap bersandar kepada Dia. Komunikasi, menjalin komunikasi, itu juga yang tersulit. Apa saudara kira dalam bisnis tidak ada bagian yang tersulit? Ada juga.
Kalau itu jadi mudah, Tuhan yang merubah itu jadi mudah. Bukan kita. Jadi Tuhan itu kalau menyuruh, seperti Abraham disuruh, sembelih anakmu. Itu nanti Tuhan yang akan melakukan. Bukan Abraham yang melakukan, Tuhan yang akan melakukan. Saya sudah memberikan beberapa contoh-contoh. Ya. Jadi Abraham sendiri tidak pernah menyembelih anaknya. Ini tanda bahwa Abraham itu lebih cinta Tuhan daripada anaknya. Dan ini tanda juga bagi pemuda yang kaya itu, dia lebih cinta kepada hartanya. Bisa nangkap? Diceritakan ada satu kali, ada seorang yang berduit, sakit, mau mati. Pendeta dipanggil, dokter dipanggil. Pendeta mau berdoa. Setelah didoakan, pendetanya berkata, Bapak pergi ke kandang babi ya, dan berdoa minta ampun di situ. Hah? Aku bukan babi. Aku bukan tedong. Kenapa harus pergi ke sana? Entah apa sebabnya. Dia marah. Tapi setelah beberapa waktu, akhirnya dia mau menurut. Begitu dia berdiri dari tempat tidurnya, dan dia mulai jalan. Sampai di tengah-tengah, pendeta bilang stop. Loh kenapa? Kandang babi masih jauh di situ. Stop. Anda sudah memperlihatkan ketaatan Anda kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan. Seorang yang punya harta disuruh pergi kandang babi itu mudah apa tidak? Oh sulit. Betul? Bukan sulit, sulit sekali. Harga diri dong. Nanti besok masuk koran, masuk televisi. Ya. Akhirnya tidak pergi ke kandang babi. Tapi usahanya dia itu baru 1/4 mungkin. Tapi itu cukup bagi Tuhan untuk mengetahui bahwa dia punya kerendahan hati. Walaupun tadinya sombong, dia punya kerendahan hati. Apa artinya semuanya? Jikalau kita mati masuk neraka. Betul? Siapa yang mau masuk neraka? Coba angkat tangan. Tidak ada yang mau. Tapi kenyataannya ada yang akan masuk. Masuk penjara masih enak. Kalau masuk neraka, tidak bisa keluar lagi. Banyak orang Kristen nanti ada di neraka. Banyak orang Kristen yang mengaku Yesus, yang katanya kenal Yesus, tapi masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dia cuma kenal Yesus. Gampang saja, saya juga bisa mengatakan saya kenal dewa ini, dewa itu, dewa. Tapi kita tidak melakukan perintah Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Puji Tuhan. Bagian yang tersulit, Tuhan yang akan selesaikan. Dalam segala hal, dalam pembangunan, apa yang tersulit dalam pembangunan? Duit sama apa? Duit sama sama izin. Selesai. Ada banyak orang bilang kepada saya, dalam hatiku aku berkata, orang ini kok gak sungkan ya, gak tahu sungkan ngomong begini. Ini gereja tidak mungkin akan bisa diselesaikan. Tidak akan bisa terus. Saya diam saja. Ya. Sebab itu pada waktu gereja ini selesai, banyak hamba Tuhan, pembicara, masuk di lantai 2, kaget.
Loh, kok cepat sekali ya? Kok selesai? Ya, karena bagian yang tersulit Tuhan sudah selesaikan. Kita melakukan bagian yang gampang-gampang. Tapi yang tersulit, Tuhan. Tiba-tiba kok kayak disulap, dia bilang. Tiba-tiba kok sudah jadi. Tidak ada bantuan dari luar negeri, dalam negeri, bawah negeri. Tidak ada. Setiap gereja juga ada bagian yang sulit. Seringkali ini diizinkan oleh Tuhan terjadi untuk memperhalus tabiat kita. Untuk melatih ketajaman kita mengenal perintah Tuhan. Dan saya percaya bagian-bagian yang tersulit itu dari hidup saudara akan disucikan, akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan saudara tidak perlu terpekur, tapi saudara boleh bersuka cita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua.